Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Imam At-Tirmidzi melanjutkan dalam pembahasan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadiyihi, daripada petunjuk-petunjuk beliau dalam urusan ibadah ataupun yang lainnya. Bab ke-44, bab majaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis mengenai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai qiraatuhu lil Quran, yaitu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan haddatsana Qutaibah. Hadis ini dari Qutaibah. Haddatsana Laits an Ibni Abi Mulaikah. Hadis ini bersumber dari Laits, dari Ibnu Abi Mulaikah, an Ya'la bin Mamlak, dari seorang tabi'in bernama Ya'la bin Mamlak. Annahu, bahwasanya ia sa'ala, bertanya, Umma Salamata, bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling senior, maksudnya yang paling tua. Dan beliau terkenal akan kecerdasannya, kecerdasan Ummu Salamah, sangat cerdas sekali. Diceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terhadang, ya, ihsor, terhadang ketika ingin melaksanakan umroh ke Mekkah, tiba-tiba dicegat oleh rombongan orang-orang Quraisy agar mereka tidak masuk ke Mekkah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah yang mengharuskan kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekkah kecuali tahun depan, ya, melaksanakan umroh. Akhirnya yang terjadi di situ, Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat untuk menyembelih, menyembelih sebagai tanda tahallulnya, menyembelih sesembelian atau hadiyunya itu sebagai tahallulnya, karena tidak bisa masuk ke Makkah, maka diperintahkan menyembelih. Nah, para sahabat ini kecewa dalam artian kecewa, mereka semua gagal melaksanakan ibadah umroh itu. Maka inilah yang menjadi ujian terberat bagi kaum muslimin saat itu. Mereka harus kembali ke Madinah dengan tangan kosong. Banyak dari para sahabat yang protes, seperti Umar bin Khattab protes, kemudian yang lainnya pun protes. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan para sahabatnya untuk silakan sembelihanmu sebagai tanda tahallul daripada ini ihsor itu, kalau orang mau ke Mekah tapi terhalang, maka diperintahkan untuk menyembelih hadiyu atau mencukur rambutnya sebagai tanda tahallul. Ketika Rasulullah memerintahkan itu, tidak ada satupun yang bergerak daripada sahabat. Akhirnya sedihlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balik ke tendanya, ke tenda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Didapatinya di dalam situ ada Ummu Salamah, istri beliau, yang ikut juga ketika itu. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, ya, perasaannya kepada Ummu Salamah. Saya memerintahkan sahabat-sahabatku untuk mencukur rambutnya dan juga menyembelih hadiyunya, tapi mereka tidak ada yang mau melaksanakan. Saya takut azab Allah itu turun, karena tidak ada satupun yang melaksanakan. Namun ini beliau, Ummu Salamah, istri beliau ini mengatakan, ya Rasulullah, coba mulailah dari dirimu sendiri.
cukurlah rambutnya sendiri, sembelihlah sembelihan itu sendiri. Saya yakin mereka semua ketika melihat engkau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, niscaya pun akan menirunya. Akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan apa yang disarankan oleh istri beliau Ummu Salamah ini, dan kemudian beliau keluar mencukur rambutnya sendiri, kemudian menyembelih sesembeliannya sendiri, sehingga para sahabat itu ketika melihatnya mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mencukur rambutnya satu sama lain, sampai-sampai melukai kepala-kepala mereka. Jadi ini Ummu Salamah ini terkenal akan kecerdasan beliau. Nalarnya sebagai seorang perempuan pun itu sangat tajam ya. Sebagai seorang perempuan pun sangat pandai, sangat jeli. Jadi sa'ala Ummu Salamah an qiraati Rasulullah. Jadi ada seorang tabi'in bertanya kepada Ummu Salamah mengenai bacaan Rasulullah ketika membaca Al-Qur'an. Fa idza hiya tan'atu qira'atan. Beliau Ummu Salamah ini mensifati bacaan Rasulullah itu apa? Di sini ada dua sifat bacaan Rasulullah. Mufassaratan harfan. Jadi sifat ya, cara membaca Al-Qur'annya Rasulullah itu ada dua disebutkan oleh Ummu Salamah ini. Mufassaratan, yang kedua harfan. Apa yang disebut dengan mufassaratan? Qiraah tu'inu alat tadabburi wal fahm. Jadi bacaan Rasulullah itu bacaan yang mendukung orang yang mendengarnya itu untuk bisa faham, untuk bisa mentadaburi. Artinya bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bagi dalam pembagian ilmu qiraat atau ilmu tahsinul Quran atau ilmu tajwid, itu di dalam bacaan Al-Quran itu ada 3 bacaan. Yang pertama bacaan yang disebut dengan bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq itu bacaan yang pelan, yang memperjelas huruf-hurufnya sekaligus panjang pendeknya itu jelas. Jadi bacaannya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan, huruf-hurufnya jelas, terdengar, terlihat, sehingga membantu orang yang mendengarkan untuk mentadaburi atau memperhatikan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bacaannya pelan, huruf-hurufnya jelas, membantu orang yang mendengar itu mentadaburi atau memperhatikan. Itu bacaan tahqiq. Itu biasanya digunakan oleh para orang-orang yang belajar Al-Qur'an di awal-awal itu, mentahsin Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bacaan dauron, bacaan daur. Tidaklah cepat, tidaklah lambat seperti itu, dan tidaklah cepat, pertengahan, bacaan pertengahan, dauron namanya, bacaan dauron. Jadi bacaannya tidak lambat dan juga tidak cepat, sedang-sedang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bacaannya tidak lambat seperti yang di pertama tadi dan juga tidak terlalu cepat. Itu dauron, bacaan. Nah, yang ketiga ada bacaan yang disebut dengan bacaan hadr. Bacaan yang cepat namun masih memiliki koridor-koridor bacaan tajwid. Bedanya di dalam mat, dalam panjang dan pendeknya, sekaligus isbaul harokat, mengenyangkan harokatnya itu tidak begitu full satu harokat seperti itu. Jadi misalnya bacaan hadr itu
Bacaan seperti kita dengar itu murattal itu ada namanya Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Bacaan beliau ini hadar, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ada Imam Masjidil Haram namanya Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Beliau bacaannya hadar, cepat, tapi masih memperhatikan koridor-koridor, kaidah-kaidah ketentuan tajwid. Ya, misalnya juga Syekh Mahir Al-Mu'akkili itu terkadang beliau membaca cepat, ya, hadar seperti itu. Nah, di sini disebutkan bacaan Rasulullah itu yang pertama. Bacaan Rasulullah itu yang pertama, tahqiq. Ya, tahqiq itu artinya pelan-pelan hurufnya kelihatan jelas, didengarnya itu kalimatnya itu terdengar jelas. Harfan-harfan, ini sifat yang pertama tadi mufassaratan, sifat yang kedua adalah harfan-harfan. Bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harfan-harfan, ya, ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah apa? Inayatuhu ala i'ta'i kulli harfin haqqahu. Memperhatikan hak-hak hurufnya, atau kalau kita sebutkan memperhatikan makharijul hurufnya, memperhatikan sisi tempat keluar huruf yang keluar daripada lisan kita. Jadi sehingga bacaan itu, karena di dalam bahasa Arab itu sendiri ada beberapa huruf-huruf yang sifatnya itu sama ketika diucapkan, seperti huruf dha sama dha itu terdengar sama. Namun di sini terlihat beda ketika seseorang memperhatikan dari mana huruf itu keluar. Nah, artinya makharijul huruf ini diantara ilmu penting seseorang dalam membaca Al-Quran. Karena fatal ketika modal mendengar, artinya modal mendengar bacaan itu tanpa mengetahui sisi dari mana dia keluar hurufnya. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah itu keras dalam masalah ini. Imam, mohon maaf, ketika bacaan Al-Fatihahnya itu salah dari segi makharijul hurufnya, dari sisi ke tempat keluar hurufnya, maka orang yang mengetahui kesalahan makharijul huruf itu batal sholatnya. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah itu keras. Jadi imam ketika bacaan makharijul hurufnya dalam bacaan Al-Fatihah itu salah, maka orang yang tahu kalau bacaan huruf itu salah, batal sholatnya. Itu batal sholatnya. Jadi bacaan Al-Fatihah itu sendiri adalah bacaan yang paling tidak dimiliki, harus betul-betul 100% betul. Cuma Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad memberikan keringanan. Imam salah dalam bacaan Al-Fatihah dari segi makhrajnya, tempat huruf-hurufnya keluar itu membatalkan sholat dia, kecuali pada huruf dhad. Jadi misalnya, mohon maaf, imam itu tidak sempurna membaca huruf dhad, maka kata Ibnu Qayyim itu keringanan bagi dia. Jadi ketika salah di dalam huruf dhad itu tidak membatalkan salat. Adapun salah di huruf-huruf yang lainnya membatalkan salat. Jadi umumnya para ulama kita itu keras dalam masalah ini. Karena kita tahu sama-sama kalau Al-Fatihah itu ruknun min arkanis shalah, rukun daripada rukun salat. Kalau rukunnya tidak sempurna, maka mana bisa disebut dengan rukun. Kemudian yang kedua lagi yang menjadi masalah dalam hal ini adalah apa? Al-hatsu, ya. Anjuran untuk apa? Mempelajari bacaan Al-Qur'an musyafahatan. Mengambil bacaan itu langsung dari lisan, dari mulutnya guru.
Jadi mendengarkan guru mengaji kemudian mengikutinya. Ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan bacaan Al-Quran kepada para sahabat, sahabat mengikutinya. Dan Rasulullah mengajinya ke siapa? Ke Jibril alaihissalam. Jibril membacakan Al-Quran dan Rasulullah mengikutinya. Sehingga di sini dikatakan oleh Ibnul Jazari dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah fi Tajwidil Quran, dikatakan malam yujawwidil Qur'ana athimu. Siapa yang enggan ya untuk mempelajari bacaan yang benar daripada bacaan Al-Qur'an itu athimu, berdosa. Berdosa. Orang yang hanya sekedar mengaji, salah tidak salah, yang penting saya ngaji, nah ini berdosa. Malam yujawwidil Qur'ana athimu. Siapa yang tidak ada usaha membenarkan bacaannya, maka dia berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u falahu ajran. Orang yang berusaha membenarkan bacaan Al-Qur'annya, walaupun dia yatata itu terbata-bata, alhamdulillah terbata-bata, falahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala usaha dia ketika ingin mempelajari bacaan Al-Quran, dan yang pahala kedua adalah pahala daripada bacaan Al-Quran itu sendiri walaupun salah. Jadi ini bedanya. Orang yang bacaan Al-Qur'annya salah, terus dia tidak berusaha ingin membenarkan bacaannya, berdosa. Sedangkan orang yang bacaan Al-Qur'annya salah, tapi ada usaha membenarkan bacaannya, justru dapat dua pahala. Artinya ini motivasi semua untuk ya paling tidak membenarkan sisi-sisi yang harus kita benarkan, misalnya dalam segi Al-Fatihahnya. Artinya sifat bacaan Rasulullah tadi mufassaratan harfan. Jelas bacaannya dan juga memperhatikan sisi makharijul huruf. Nah, cuma jadi pertanyaan, apakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada tajwid? Belum ada. Istilah penyebutan tajwid, nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan ini dan itu nanti bacaannya idhar, belum ada. Ataupun misalnya mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat disebut dengan mat wajib muttasil, tidak ada. Mereka membaca Al-Quran itu musyafahatan, ngalir begitu saja, seakan-akan mereka berbicara, karena Al-Quran sendiri berbahasa Arab. Artinya kemudian ulama-ulama setelah itulah ya, misalnya dibukukan pertama kali ilmu tajwid itu oleh siapa namanya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidiyah. Disusun baca kaidah-kaidah membaca Al-Quran ini supaya apa? Karena banyak dari pemeluk-pemeluk Islam ketika itu bukan orang Arab ya, orang-orang Persia, orang-orang Afrika. Mereka tidak tahu ya bagaimana orang Arab itu berbicara, sehingga disusun kaidah-kaidah dasar dalam membaca Al-Quran untuk mempermudah kaum muslimin. Jadi yang mengumpulkan pertama kali namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya. Nah, kemudian ini kita baca 2 hadis saja pendek. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Hadis ini bersumber dari Muhammad bin Bashar. Haddatsana Wahab bin Jarir, dari Wahab bin Jarir. Haddatsana Abi, dari ayahku, an Qatadah, daripada Qatadah, seorang tabi'in. Qultu li Anas bin Malik, saya tanya ke Anas bin Malik, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, maddan, bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu inayatuhu alal maddi wal qasri, memperhatikan bacaan panjang, bacaan pendeknya ya. Karena sebagian mungkin ketika ada kelompok-kelompok hafalan itu membacanya tanpa panjang dan pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim,
Nah, kalau Rasulullah SAW memperhatikan bacaan panjang ya panjang, pendek ya pendek. Artinya dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya bacaan Al-Quran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bacaan yang terbaik, bacaan yang terbaik. Jadi semua sisi-sisi ilmu tajwid yang kita pelajari saat ini itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan yang sedemikian rupa. Maka hal-hal yang dapat merusak itu semua sebenarnya adalah dimasukkan ya, ada istilah penyebutan nagom ya, irama-irama bacaan Al-Quran. Nah, ini akan merusak ya sisi tajwidnya itu dari mana? Ketika seseorang belum mempelajari tajwid secara sempurna, kemudian diajarin nada-nada. Ya, nada yang pertama datar, naik turun nanti turun. Nah, ini merusak sisi bacaan Al-Quran secara sempurna. Kecuali memang dia sudah mutkin itu dalam artian sudah sempurna bacaannya, panjang pendeknya, isbaul harokatnya, matnya, makhorijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya itu sudah sempurna, maka hal ini kemudian tidak menjadi tuntutan untuk dipelajari ya. Karena memang ada ini lagu versi Nahawan, ini Syika dan seterusnya. Itu tidak ada di zaman Nabi SAW ataupun di zaman ulama-ulama generasi terbaik itu tidak disebutkan. Itu justru kata sebagian guru kami itu adalah diadopsi daripada tangga nada ya do re mi fa sol la si do itu. Ya, diadopsi dimasukkan ke dalam bacaan Al-Qur'an. Ya. Artinya itu menjadi kesimpulan. Sehingga kesimpulan yang daripada hadis-hadis ini adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang ingin dirinya itu baik ya, maksudnya sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an, baik dari segi bacaan ataupun segi maknanya, tafsirnya, wa 'allamahu, dan mengajarkan bacaan itu sekaligus maknanya kepada orang lain. Itu barometer ukuran manusia itu disebut dengan manusia yang baik ya, suka menebarkan ya Al-Qur'an, menggemakan Al-Qur'an. Itu saja yang bisa dibacakan pada kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.